Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membahas obat-obatan yang digunakan dalam terapi obesitas ya. Yang pertama ada golongan lipase inhibitor. Eh, Sesuai namanya ya, dia menghambat enzim lipase. Contohnya adalah Orlistat, ya, obatnya Orlistat dengan dosis berkisar 180 sampai 360 mg yang terbagi dalam dosis terbagi ya, dalam tiga dosis terbagi per hari. Nah, ini dia bekerja menghambat enzim lipase yang kita ketahui enzim ini bekerja untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya, yang ketika lemak tidak dipecah sehingga akan sulit untuk diabsorpsi. Jadi secara tidak langsung dia menghambat absorpsi dari lemak ya. Yang harapannya adalah bisa menurunkan berat badan. Nah, selain itu Orlistat ini kelebihannya dia juga mampu memperbaiki profil lipid ya, kemudian kontrol glukosa dan juga apa namanya penanda-penanda atau parameter-parameter metabolik yang lain. Nah, adapun risiko efek samping yang mungkin muncul dari penggunaan Orlistat ini ya, ini apa sih soft stool itu tinjanya, fesesnya menjadi lebih lunak gitu ya, lembek gitu. Kemudian bisa berisiko juga menyebabkan nyeri pada perut atau kolik tuh kram ya, atau sering kentut ya, flatulence. Nah ini terjadi pada hampir 80% nih orang-orang yang menggunakan Orlistat. Nah, Orlistat sendiri ini sudah disetujui ya oleh FDA untuk digunakan dalam jangka panjang ya. Nah, kemudian ada juga serotonin reseptor agonis, contohnya lorcaserin. Nah, untuk yang Orlistat sendiri ini sudah ada ya di Indonesia sediaannya dan masuk ke dalam Fornas juga. Nah, kemudian ada yang kedua, golongan obat yang kedua adalah agonis serotonin ya, reseptor serotonin. Contohnya adalah lorcaserin. Dia bekerja sebagai agonis 5-HT2C ya, 5-hidroksitriptamin 2C. Nah, yang di-approve untuk apa? Untuk pasien-pasien atau untuk membantu menjaga berat badan ya, termasuk untuk pasien obesitas di sini. Nah, adanya aktivasi pada reseptor serotonin 5-HT2C ini diketahui mampu menekan nafsu makan gitu, ya, bisa menekan nafsu makan sehingga bisa membantu penurunan berat badan. Nah, hentikan penggunaan lorcaserin ketika berat badannya sudah turun ya 5% dari totalnya eh, atau penurunan berat badan tidak tercapai dalam waktu 12 minggu. Ini harus dihentikan ya. Nah, beberapa efek samping yang mungkin muncul dari penggunaan lorcaserin ini adalah headache, sakit kepala, pusing, konstipasi ya, kelelahan maupun mulut kering. Kemudian ada obat-obat golongan agonis noradrenergik ya, contohnya Phentermin, Vendimetrazin, Diethylpropion, dan amfetamin. Prinsip penggunaannya mirip dengan lorcaserin tadi ya, jadi harus dihentikan obat-obat ini uh, pada 2 minggu ya penggunaan ketika tadi uh, target berat badan atau 5% target penurunan berat badan ini tidak tercapai. Nah, mekanisme kerja dari agonis noradrenergik sesuai namanya ya, dia sebagai agonis noradrenergik. Tadi di awal saya sempat singgung sedikit bagaimana peran dari noradrenergik atau adrenergik ya terhadap penurunan berat badan. Dia bisa meningkatkan lipolisis, jadi pemecahan lemak ya. Nah, risiko efek samping yang mungkin muncul ini ada konstipasi, mulut kering, parestesia tuh kebas ya, kemudian disgeusia, rasa pahit di mulut dan insomnia. Nah, amfetamin
kalau di Indonesia sendiri amfetamin ini tidak digunakan untuk obat ya, dia sebagai narkotika golongan yang satu yang memang tidak digunakan untuk terapi dalam pengobatan, yang bahkan sering disalahgunakan ya. Nah, ini harus dihindari tadi karena dia merupakan stimulan yang memiliki efek aditif yang sangat tinggi ya. Oke, ini obat-obat profil obat-obatannya ya. Orlistat merek dagangnya Desenical ya. Dosisnya ada yang 120 mg, ada yang 60 mg, diberikan 3 kali sehari. Ada keunikan dia sebaiknya diberikan bersamaan dengan makanan-makanan yang berlemak tuh ya. Tujuannya yang biar memudahkan untuk diabsorpsi ya. Oke, kemudian penggunaannya selama makan, jadi di tengah-tengah makan atau 1 jam sesudah makan. Ini boleh digunakan dalam jangka panjang. Kemudian lorcaserin ini diberikan 2 kali dalam sehari ya. Hati-hati pemberiannya untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal dan tidak direkomendasikan pada pasien yang memiliki gangguan fungsi hati berat maupun gangguan fungsi ginjal yang berat. Oke, dan lorcaserin ini termasuk yang obat-obat yang pemberiannya harus ini di luar negeri ya, dibatasi gitu, harus terkontrol, tidak boleh dibeli sembarangan ya. Begitupun dengan Phentermine, ini dosisnya ya bisa dicermati ya. Ini juga sama, pemberian pada pasien-pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal berat maupun yang hepatik besar, gangguan fungsi hepar ya yang berat, ini dosisnya dibatasi ya. Oke. Nah, pemberian untuk Phentermine diberikan di pagi hari ya. Ya, tujuannya untuk mencegah insomnia kalau malam hari nggak bisa tidur ya. Oke, nah ini juga masih sama, golongan noradrenergic bisa nanti dicermati ya, kurang lebih sama profilnya, hanya berbeda pada dosisnya. Nah, ini harus untuk obatnya golongan noradrenergic, yang lain ini juga harus diberikan dengan hati-hati ya untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi renal, fungsi ginjal. Oke, untuk evaluasi atau monitoring ya, monitoring terapi. Nah, lakukan evaluasi ya 1-2 kali dalam sebulan ya. Nah, dengan melihat atau melihat profil dalam 1-2 bulan ini bagaimana profil dari berat badannya, apakah ada penurunan atau tidak, kemudian lingkar pinggang, BMI ya, ada perbaikan atau tidak, pasien-pasien dengan faktor resiko atau yang memiliki komorbid hipertensi berarti harus dicek juga profil tekanan darahnya atau yang DM juga sama, yang dislipidemia juga perlu dicek ya profil lipidnya. Kemudian termasuk menilai juga bagaimana apakah pasien bisa mentoleransi efek samping yang muncul atau yang mungkin muncul dari penggunaan obat-obatan obesitas ini ya. Kemudian hentikan pengobatan jika dalam waktu 3-4 bulan ini outcome atau hasil terapi ini gagal tercapai ya, atau goal terapinya tidak tercapai atau ya penurunan berat badannya tidak tercapai gitu ya. Hentikan dulu terapinya ya sampai nanti mungkin dilakukan assessment ulang oleh dokter ya. Oke, kemudian untuk pasien-pasien yang juga menderita DM ini juga harus dilakukan monitoring terhadap glukosa darahnya ya, sama seperti hipertensi tadi. Nah, jadi dan juga perlu ada monitoring juga ya dari tenaga kesehatan untuk melihat bagaimana efek dari modifikasi gaya hidupnya ya, dietnya, exercise-nya, apakah ada penurunan berat badan atau tidak ya. Jadi juga harus dilihat kepatuhan pasien untuk melakukan modifikasi gaya hidupnya juga. Oke, kemudian pasien yang hiperlipid, hipertensi juga sama tadi ya. Jadi harus dimonitoring tekanan darahnya, profil lipidnya. Jadi tidak hanya semata-mata menilai
oh berat badannya turun, tapi kalau tekanan darahnya tidak terkendali, lipidnya tidak terkendali, gula darahnya tidak terkendali, ya artinya juga terapi tersebut belum efektif ya, karena seharusnya artinya selain menurunkan berat badan, untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid, mereka juga harus dipantau untuk apa eh, tekanan darahnya, gula darahnya maupun profil lipidnya, gitu ya. Oke, baik. Itu pembahasan mengenai obesitas tidak banyak ya. Selamat belajar. Mohon bisa dicermati. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti ya. Oke, terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.